Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saudaraku, teman-temanku? Ada berita terbaru yang baru saya temukan soal polisi mendatangi rumah Habib Bahar. Jadi seperti video saya sebelumnya, memang Habib Bahar ini sedang menjadi perhatian. Jadi ceritanya Polda Jabar yang diwakili oleh Ditreskrim menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan datang ke rumah Habib Bahar untuk menyerahkan dan ada diskusi kecil. Nah, di sini nih yang mengusik atau mengulik adalah kenapa polisi ini demen atau cinta banget sama Habib Bahar. Jadi orang kalau demen kan suka datang, suka mengurusi, suka perhatian gitu. Ini yang saya sebut polisi cinta Habib Bahar. Dan sebaliknya Habib Bahar demen banget sama polisi. Demen banget berurusan dengan polisi. Nah, ini yang mengulik aja, membuat saya tergelitik untuk berkomentar. Jadi kenapa ya polisi itu demen banget atau cinta banget sama Habib Bahar nih? Mengurus, memperhatikan, begitulah kira-kira. Datang ke rumahnya gitu. Apa tidak ada kasus lain yang lebih penting, maksud saya gitu. Jadi kenapa Habib Bahar sangat diperhatikan, terus didatangi, diurus. Ya memang ada, karena ada laporan ya, tugas polisi menerima laporan dan menindaklanjutinya gitu. Memang begitu. Tapi apa tidak ada kasus lain yang lebih penting, yang lebih besar, yang lebih urgent, yang lebih ini gitu. Kenapa yang diurus Bahar melulu ini? Habib Bahar melulu yang diurus. Kenapa nih? Ada apa sebenarnya dengan Pak Polisi kita ini? Pak Kapolri, ada apa ini sebenarnya ini? Nah ini pertanyaan berikutnya. Apakah kasus Bahar bin Smith ini menjadi dalam tanda kutip atensi pimpinan? Penting. Saya karena sering berhubungan dengan polisi, ngerti ada bahasa atensi. Jadi menjadi harus diperhatikan, harus diutamakan. Nah ini pertanyaan aja. Apakah kasus Bahar ini menjadi atensi pimpinan Polri? Sehingga bukan dipercepat ya, mungkin prosesnya memang begini, tapi sepertinya diurusnya itu serius banget gitu. Nah yang berikutnya, ini saya kira komentar untuk soal lapor-melapor ini. Jadi Habib Bahar didatangi polisi tentu ini karena ada laporan masyarakat. Jadi ada salah satu warga masyarakat melapor. Yang kasus ini sebenarnya terkait dengan kasus KSAD Pak Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab. Jadi kaitan kasusnya itu dengan kasus itu gitu. Yang nggak tahu seberapa penting kok ini menjadi lapor-melapor. Nah kemudian soal budaya lapor-melapor ini, saya jadi ingat waktu masa kecil. Jadi kalau kita berantem kalah, kalau kita
Kalau kita mungkin bersosialisasi, berkawan, kita pada posisi yang kurang bagus atau kita dibully atau di apa, ini kita suka melapor. Nanti tak laporin loh ke ayah saya, nanti tak laporin loh ke bu guru, nanti tak laporin loh ke, ya istilahnya ke orang yang lebih kuat gitu. Nah ini lucu jadinya, budaya lapor melapor nih saya mencoba memahaminya seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita kan mundur seperti anak kecil gitu. Jadi ini pendapat saya seperti itu. Kemudian ini itu tadi polisi cinta Habib Bahar. Nah sekarang versi Habib Bahar demen sama polisi. Jadi ini versi yang itu. Kenapa Habib Bahar demen banget dilaporin? Nah ini kan ada pertanyaan. Sudah beberapa kali masuk penjara, kenapa masih demen banget ini dilaporin gitu. Jadi ya ini kan kebalikannya dari yang polisi demen Habib Bahar. Nah sekarang kenapa Habib Bahar demen banget sama polisi? Jadi demen dilaporin, demen diurus, demen diperhatikan gitu. Emangnya enak di penjara gitu kan? Pertanyaan berikutnya. Benarkah makin sering di penjara makin hebat? Apa benar begitu, Bib? Ya saya sih bertanya, kenapa ya? Rasanya orang di penjara katanya nggak enak, tapi ini aneh juga nih Habib ini seneng di penjara gitu. Oke lah, alasannya mungkin mempertahankan yang hak, membela agama Allah, atau alasan yang apalah terserah. Tapi apa tidak ada cara lain? Maksud saya ini loh, yang di kasusnya ini loh. Katakanlah kalau kasus yang apa ya, yang lebih tidak sekedar cuman soal seperti ini, apa nggak ada yang lebih berat dikit gitu? Kalau menurut saya ini kasus-kasus seperti ini kan kasus bisa diobrolin, bisa ketemu, bisa saling debat, adu argumentasi, diseminarkan kalau perlu, didiskusikan atau apa gitu. Kok tahu-tahu langsung main lapor-melapor, dan herannya lagi juga Habib Bahar ini seperti yang saya lihat gitu ya, memang nggak takut banget itu sama penjara itu. Nah pertanyaannya kan, apa makna penjara kalau kemudian tidak membuat orang yang di penjara jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah ini kan jadi apa ya, jadi aneh aja gitu. Jadi apa Habib ini tidak jera di penjara? Jadi kalau tidak jera ya sudah, mungkin nanti keluar ya begitu lagi gitu. Ya walaupun memang Habib Bahar sendiri pernah ngomong, saya 1000 kali dilaporin juga akan saya jalani. Oke, tapi kan masa hal-hal begini kan adalah cara lain, yang artinya kalau ini kemudian berdakwah, kemudian langganan dilaporin kan ya lucu juga gitu. Artinya apakah ini betul-betul masalah yang sangat besar bagi Habib sehingga harus disampaikan sehingga membuat dia kena pasal begitu. Ya kalau memang itu ya nggak bisa ngomong lagi saya.
Jadi sekali lagi ini sekedar sekedar komentar, sekedar pendapat dan opini saya terkait dengan kedatangan polisi di rumah Habib Bahar. Jadi sekali lagi, kenapa polisi demen banget nih sama Habib Bahar? Polisi seneng banget sama Habib Bahar, cinta banget sama Habib Bahar. Sebaliknya, kenapa Habib Bahar ini demen banget dilaporin? Apakah kalau dilaporin terus bangga atau gimana gitu ya? Saya nggak bayangin ya kalau yang begini-begini kemudian orang bangga, kemudian maksud saya oke lah bangga membela kebenaran menurutnya, tapi apa tidak ada kebenaran yang lain yang lebih besar yang harus kita bela, gitu maksud saya. Jadi kalau cuman soal, ya bukan cuman soal ya, tapi sekali lagi kan mungkin semua orang boleh lah mendefinisikan masalah Habib ini remeh-temeh atau ini masalah besar atau apa, itu terserah. Tapi kalau bagi saya, ya kasus seperti ini sebaiknya kan tidak harus sampai ke penjara gitu. Artinya kalau sampai ke penjara ya dua-duanya seneng karena udah berkali-kali dengan kasus yang mirip-mirip gitu. Artinya polisi ya seneng memenjarakan, Habib seneng dipenjara. Jadi sama-sama seneng, sama-sama cinta. Tapi sayang kok cintanya kepada penjara. Saya kira gitu, teman-teman. Sekedar komentar, sekedar beropini. Moga-moga ini ada manfaatnya dan ke depan moga-moga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.